Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas takwa dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan serta menjauhi segala apa yang Allah larang, baik di dalam kitabnya maupun di dalam sunnah-sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan ketahuilah ma'asyiral muslimin, sebagaimana yang dikatakan Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, yang dimana beliau menjelaskan kepada kita semua bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu memerintahkan kepada kita perintah serta memerintahkan kita untuk menjauhi larangannya. Sebagian orang sangat-sangat disiplin terhadap dirinya, sangat hati-hati terhadap larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka enggan, sehingga mereka tidak mau untuk melakukan hal-hal yang Allah Subhanahu wa ta'ala larang, dari pencurian, perampokan, perzinaan dan yang lain-lainnya dari larangannya. Akan tetapi mereka sangat mudah untuk meninggalkan apa yang Allah larang. Bahkan terkadang mereka berani meninggalkan salat berjamaah, bahkan meninggalkan salat fardu itu sendiri karena melalaikannya, karena menganggap remeh yang merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin a'azzani Allah wa iyyakum. Pada khutbah kali ini kita akan berbicara sedikit tentang apa yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam surat At-Taubah. Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan kepada kita, inna iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum fala tadlimu fihinna anfusakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya bilangan bulan-bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala telah menetapkannya, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, itu semuanya ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum, di antaranya 4 bulan yang merupakan bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikatakan bulan haram? Kenapa bulan ini dikatakan 4 bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Para ulama menjelaskan ada 2 alasan, yaitu yang pertama, sebagaimana yang telah dijelaskan bahkan diyakini oleh orang-orang jahiliyah, bahwa di bulan-bulan tersebut mereka dilarang untuk berperang, mereka dilarang untuk menumpahkan darah satu dengan yang lainnya. Kemudian hal yang kedua, karena di bulan tersebut Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan kebaikan, begitu juga dosa yang dilakukan itu tidak seperti dosa-dosa yang dilakukan di bulan-bulan yang lainnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala memuliakan 4 bulan tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita, fala tadlimu fihinna anfusakum, dan janganlah kalian menzalimi diri kalian sendiri pada 4 bulan tersebut. Apa bulan itu? Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Bakrah radhiyallahu taala an, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita, az-zaman qad istadaraka hayatihi yawma khalaqas samawati wal ard as-sana 12 syahra minha arba'atun hurum thalathatun mutawaliyatun dzulqa'dah wa dzulhijjah wal muharram war rajab mudhar alladhi baina jumada wa sya'ban. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, zaman, tahun, dia itu berporos pada, atau dia itu memiliki hay'ah sebagaimana keadaannya sejak Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit serta menciptakan bumi. Dan 1 tahun itu isinya 12 bulan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita, ada 4 bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang 3 bulan mutawaliyat, beruntun, berturut-turut, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram. Adapun Rajab Mudhar, yaitu dia menyendiri di antara Jumada Tsaniyah atau Jumada Akhirah dengan Sya'ban, yaitu yang dimana kita sekarang berada di dalamnya. Alhamdulillah,
kita sudah masuk di bulan Rajab. Yang berikutnya kita akan memasuki bulan Sya'ban. Setelahnya kita akan masuk bulan Ramadan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Semoga kita semua disampaikan ke bulan Ramadan yang dimana para ulama kita mengatakan tentang bulan Rajab keutamaannya sangat besar sekali, sehingga kita sangat dianjurkan dan ditekankan untuk melakukan segala aktivitas kebaikan dan meninggalkan segala kemaksiatan. Makanya Ibnu Abbas radhiyallahu taala menjelaskan kepada kita semua bahwa apa yang dilakukan oleh orang di bulan Rajab ini yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah muliakan, ketika dia melakukan kemaksiatan maka dosanya akan dilipat gandakan. Sebagaimana orang-orang yang melakukan kebaikan, maka dia akan meraih pahala yang sangat besar, karena bulan ini adalah merupakan bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin a'azanillahu wa iyyakum. Ada beberapa hal yang ingin kita sampaikan berkaitan dengan bulan Rajab, yang dimana bahwa bulan Rajab, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalamnya kita diperbolehkan untuk melakukan puasa, melakukan ibadah, di antaranya puasa. Akan tetapi tidak ada pengkhususan pada hari-hari tertentu sebagaimana yang telah dijelaskan oleh ulama kita. Dan dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala tentang puasa-puasa yang dilakukan di bulan Rajab pada hari-hari tertentu, 6 hari, 7 hari, atau bahkan di tanggal 10-nya khususnya pada bulan Rajab. Ini tidak ada hadis-hadis, tidak ada hadis-hadis yang sahih. Semuanya adalah merupakan hadis yang lemah, hadis yang lemah, yang dhaif, la yuhtajju bihi, tidak dijadikan hujjah. Makanya di dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita, la far'a wala watirata, la far'a wala atirata. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di bulan Rajab tidak ada far', yaitu anak dari kambing maupun onta yang mereka pelihara di masa jahiliyah, kemudian berikutnya mereka akan menyembelih hewan tersebut untuk sesembahan mereka. Adapun atirah, yaitu berpuasa pada tanggal 10 Rajab, pengkhususan yang menjadikan hari Id bagi orang-orang jahiliyah, sebagaimana kita berid dengan Idul Fitri maupun Idul Adha. Maka di sini para ulama kita menjelaskan bahwa tidak ada puasa-puasa pada hari-hari tertentu yang dikhususkan, karena semuanya adalah merupakan hadis-hadis yang dhaif, hadis-hadis yang lemah. Kemudian bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Silakan berpuasa sebagaimana mestinya. Kita berpuasa Senin Kemis, kita berpuasa ayyamal bid, tanggal 13, 14, 15, ataupun kita berpuasa dengan sehari puasa, sehari tidak berpuasa, yaitu dengan puasa Daud. Kemudian juga sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama kita, tidak ada amalan-amalan tertentu pada malam harinya dengan melakukan ritual-ritual, wirid-wirid yang tidak diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, karena ini adalah merupakan perbuatan yang terlarang. Kalau kita melakukan ibadah-ibadah yang sifatnya mutlak, maka itu tidak jadi masalah. Akan tetapi yang jadi masalah adalah ketika kita mengkaitkan satu ibadah dengan bulan ini yang tidak ada dalilnya, bahkan yang ada dalil-dalilnya adalah merupakan dalil yang tidak sahih, dalil-dalil yang lemah. Kemudian hal yang ketiga yang ingin kita sampaikan, bahwa di bulan Rajab marilah kita memperbanyak amal soleh, kita menanam, karena sebagaimana para ulama kita mengatakan, Rajab adalah yaumuz zar', hari di mana kita menanam. Adapun Sya'ban adalah hari di mana kita saqiyuz zar', kita menyiram tanaman kita. Adapun di dalam bulan Ramadan, yaumu hisadina, yaitu hari ketika kita memanen. Justru ketika bulan Ramadan kita panen, bukan kita baru mulai ibadah. Kita mulai ibadah itu sekarang, karena Ramadan sudah dekat. Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum lima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.
Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah wa salawatullahi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a huda ila yaumil qiyamah wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, a'azani Allah wa iyyakum. Marilah kita berbanyak salawat dan salam kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari yang merupakan sayyidul ayyam, hari Jumat yang berkah. Semoga kita semua menjadi pengikutnya yang senantiasa memeluk agama Islam dan sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sampai ajal menjemput kita. Semoga kita menjadi orang-orang yang senantiasa menjunjung kalimat Allah, menjunjung agama Islam di atas agama-agama yang lainnya, dan menjadi orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sallu rahimakumullah ala al-hadil bashir wa sirajul munir kama amarakum bidzalika al-latiful khabir. Faqala fi muhkami tanzil, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma radha an Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyati sahabati Rasulillah ajma'in warda anna warda 'anil muslimina ajma'in ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat fa ya qadiyal hajat rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wa ansurna 'ala man 'adana wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit 'alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar.